Ya, ya. Zaman dulu musik kampus di mana-mana Iya, kita manggung, ya nggak tiap Sabtu Minggu nggak kosong tuh kampus tuh. Gitu ada musik-musik di mana-mana. Nah sekarang kan agak jarang nih. Sangat. Sehingga untuk bisa mengetahui Jelly Tobing siapa yang sebenarnya bagaimana nonton di Bang Miing channel. Jangan lupa itu. Nah, like, comment, subscribe, dan share. Oke? Gitulah. Jam 8 jam dibayar 75 juta berapa tuh ya? Aku sih bayar sih waktu itu 110 lah kurang lebih. Tahun berapa tuh ya? Tahun 88. 88 loh. Sekarang berapa? Enggak, bukan. Gua mau ngasih tahu doang. 75 juta atau 100 juta dengan nilai dolar kalau nggak salah 1.200-an itu. 88. Hitung sendiri dah. Karena sebelum Pak Harto jatuh itu cuma 1.600.000. Itu udah 96, 95, 96 itu. Kan jatuh 98. Iya, aku tahun 88. Itu 1.600. 88 bisa 1.200, bahkan mungkin bisa 600 perak gitu loh. Iya, betul. Berapa nilai duitnya saat itu? Tapi oke lah, kalau di sini sebuah konsekuensi logis namanya orang kerja capek. Ya. Nah, cuman persiapan Bang Jelly waktu menjelang 8 jam itu apa yang Aku dipersiapkan? latihan di apa sih kalau dulu sekarang? Di studio tapi kan? Enggak, 1 bulan tuh latihan di studio tapi Fisik? Pagi-paginya tempat apa? Gym. Oh. Apa sih kalau dulu namanya istilah itu? Ya di gym. Itu udah ada drumnya. Oh. Kalau situ. Jadi bisa main drum. Jadi apa namanya? Treadmill, kalau angkat beban, gitu ya. Kepaksa juga. Terus ada drumnya di situ, betul-betul. Main gitu. Makanan juga diatur. Jadi sesungguhnya pemain musik itu butuh stamina yang sehat ya. Sangat. Jadi sebetulnya nggak ada hubungannya kalau misalnya ada pemusik narkoba atau fisiknya. Sama juga nih Bang Miing sekarang. Coba ya. Jadi kita kalau untuk ya mudah-mudahan ya, kalau COVID itu kita harus makan banyak. Sebanyak, ya. Banyak makan, ya mudah-mudahan sih nggak kena nih. Sampai sekarang kita kan fit. Ente boleh ngomong, kita harus makan banyak. Ada nggak yang dimakan nih? Kan COVID lagi susah. Iya. Waduh, jangan dihabisin semua buat sore. Nah, oke, persiapan itu fisik kan, latihan fisik. Ya. Tentu latihan skill juga nambah-nambah. Mana tahu ada yang pleset atau apa. Latihan. Terus kesehatan yang di situ di siapa nih? Ambulan apa gitu? Jadi persiapan semua. Dokter semua udah kayak pemain bola. Udah standby. Kan pasti tes tekanan darah apa itu rutin ya sebelum itu. Karena aku dulu kan juga main bola. Iya, main bola. Di Persija kan? Jelly Tobing main bola. Dan dia lebih banyak sih di bangku cadangan sebetulnya lama. Apa? Di bangku cadangan. Oh, cadangan. Iya. Main bola. Ya, asal jangan main perempuan. Apa lo? Normal lah laki. Oh, normal ya. Padahal situ main laki. Ayo. Nggak boleh lagi. Ya. Nah, kemudian Sobat Bang Miing, Bang Jelly setelah 8 jam itu dia dilanjutkan di lapangan Persija ya dengan 10 jam. Itu yang minta siapa tuh? Itu Sony. Tahu nggak Sony? Sony TV lagi top-topnya dulu kan. Betamax gitu sih. Produk elektronik lah ya. Sponsornya Sony. Jasa baik dari siapa coba? Siapa? Yoris Raweai. Wow. Sama Mas Yapto. Oke. Sama Mas Yapto. Untuk Mas Yapto adalah pengisi di channel saya yang pertama dan Pak Yoris nanti kita akan ketemu. Wow. Oh gitu ya? Iya dong. Yoris kita bisa ajak ngobrol juga. Betul. Jadi 10 jam tahun 88 itu 8 jam 93 93 10 jam di lapangan Persija non-stop gitu ya. Sekarang bukan 91. Enggak tahu gua aja. Catatannya 91. Oh iya 91 ya deh. Enggak main enggak sebetulnya? Serius main. Enggak main. Main lah. Lupa tahunnya. Udah akhir. Ah, itu dia. Udah uzur. Benar. Gitu ya. Iya. Jadi 10 jam. Ada yang beda nggak? Beda 2 jam itu secara fisik. Kan itu 88 kan lumayan lah jaraknya. Berapa tahun? Hampir 3 tahun. Baru main 10 jam. Berasa nggak fisiknya lebih menurun atau enggak 10 jam itu? Lebih capek? Ada sih. Minum vitaminnya. Vitamin C. Lebih banyak. Vitamin C. C apa? Badung nih. Maksudnya banyak bergaul sama cewek-cewek. Gue bilang ucil.
Begaul banyak cewek-cewek perempuan kan apa? Panitia perempuan. Oh, palingnya semangat-semangat lah, segar-segar. Udah, jangan terusin. 10 jam. Jadi, Sobat Bang Meing 10 jam ya. Yang penting niat. Apa itu? Niat. Itu nggak bisa ini kan nggak boleh berhenti musik, jangan ganti. Kita ganti. Iya. Nyolok gitu kan. Dia kita harus ngatur ritme juga. Waktu itu kan lagi wah kenyang reggae waktu itu masuk apa gitu. Berhenti. Aduh, gua rasa capek nih. Tapi kita gini loh pengertiannya Bang Miing. Pengertian itu begini. Gua main 10 orang banyak yang main 3 hari 3 malam. Kalau gua 10 jam 1 detik pun nggak boleh berhenti bunyinya. Ritmenya, bunyinya. Harus dipukul ya. Satu tangan harus ada. Peraturan gitu. Aturan gitu ya. Terus kalau pengen kencing gimana? Kencing aja. Pakai kencing. Ya ada. Kateter ya. Kateter ya. Pakai gitu. Pakai selang gitu. Iya. Waduh, jadi nggak boleh ada orang sekitar situ dong. Celana pendek kan. Oh. Tapi kalau orang lihat dulu kayak kondor ya kelihatan. Bukan. Oh, kencing. Terus panitia bukain gitu. Ya kan, enggak, kita kan mungkin juga. Tapi ada lucu. Sobat Bang Meing, lu ngomong kencing kan penuh tuh, mesti diganti. Bagus masih mau kencing lagi. Ya, berantakan sih. Dipegang, dibuka. Orang lucu, megang gitu. Ya itu ini kenyataan loh. Betul. Ya kan bini. Nggak apa-apa. Justru itu Sobat Bang Meing, main penonton kita mesti tahu. Iya, itu unik. Dia dibawa ke botol gitu ya. Iya, pakai bekas botol. Gitu ya. Digunting gitu. Iya, ini serius ini. Betul. Ya kan, karena gua diambil kateter kan masih berantakan tuh, mau kenceng lagi kan. Karena ini ilmunya satu. Air putih sama kopi. Kopi tapi jangan pakai gula. Sama gula apa? Gula aren. Gula aren. Gula Jawa. Itu membuat juga energi kuat. Energi. Ya, kalau orang kita yang mau gali itu Jelly Tobing 8 jam duduk di kursi drum dan tangan kanan kiri dan kaki kanan kiri nggak boleh berhenti bermain. Kita kebayangkan manusia kan punya ada ada metabolismenya kan, mesti kencing, mesti buang air besar, itu kan selama 8 jam buang air besar. Sebenarnya begini, Ming, kalau kayak gitu mungkin orang masih bisa bertahan durasi ya, durasi itu kekuatan ya. Tapi Anda mesti ingat, aku mesti menghafal 227 lagu tanpa henti dari berbagai genre. Dan gue mesti tahu lagunya, intronya kemana, kodanya kemana, coba. Ayo. Nggak cuma sekedar ngikutin ya? Bukannya sekedar itu. Harus aja. Persis dengan lagu dia. Iyalah, kalau nggak mana kayak God Bless gitu. Nah, masa gue mau nyanyi lagu kehidupan keroncong nggak mungkin. Nah, kita harus nah, lu bayangin. Itu belakang gue Remistansa tuh, almarhum. Aduh. Terus yang lainnya kan lagunya ganti lagi. Ganti ya, kita solo. Gitu. Diganti orang. Begitu mau masuk maghrib, maghrib tuh. Gue masih ingat. Dan yang paling menarik adalah Sobat Tobing, Jelly Tobing tidak pernah berhenti dengan ritme atau dengan pukulan-pukulan yang untuk sustain ya, untuk terus nyambung gitu ya. Setiap grup ya. Dan 8 jam. Dari mulai jam 4 sampai itu 4 tambah 8 12. Waktu itu menterinya pembukanya Bang Akbar Tanjung. Akbar Tanjung. Tahun 88 ya, bukan main. Nah, 10 jam itu tadi ternyata cuma nambah vitamin saja, berarti stamina 3 tahun dari 88 ke 91 itu masih tetap konstan ya. Amin. Masih tetap konstan ya. Ya, ya betul. Di luar negeri ada nggak sih yang berjam-jam gitu, Mantra? Ada. Siapa? Berhari-hari pun. Satu orang? Iya. Nggak, ada yang dia sendiri. Tapi dia setiap jam interval 5 menit. Ada istirahatnya. Kalau ini kan enggak. Itu dibenar. Gue enggak. Makanya, alhamdulillah, ini sebuah rekor. Rekor ya. Terus begitu bangun tuh kan kunang-kunangan. Nah, muncul lagi. Bendera Amerika gitu muncul. Rasanya kagak nginjek. Kayak kuntilanak. Oh ya? Bener nih. Enggak, kayak gue begini tapi kayak baru di atas gitu, enggak di sana. Akhirnya sama kakak ipar gue lu kenal deh. Luki. Almarhum Luki. Kursi roda. Didorong, lu tau tidurin mana? Mes Persija. Tau kan kalau masuk Persija sebelah kan ada mes anak bola. Ya. Istirahat gitu sampai jam 10, sorenya ke Singapura. Saya di Singapura berdua sama Uce. Ke Singapura gua. Istirahat lah. Enggak, bukan. Maksudnya abis duduk dari kayak gini dari bangun selesai. Aduh, itu kan nggak bisa lempeng kaki. Nggak bisa. Mesti duduk. Jadi duduk lagi. Di kursi roda itu. Iya betul. Itu dilatih lagi. Iya. Ada yang tukang pijatnya nggak?
Bisa ahli Udah- kayak paling bola ada masa. ada, udah siapin tukang pijit Oh. di belakang. Jadi kalau lagi main gitu, gua makasih kode gini, yang tukang pijit yang sebelah kiri, pijit ini sebelah kiri, ngeng, atau sebelah kanan. Wah, nikmat juga. Sambil main, tapi ini tetap main. Oh, dia main di atas. Main di atas umpama. Kalau lagi waktu ngegas solo gitu drama kan? aja, Ah. kan sempat pijit. Dahsyat ya. Dah. Sobat Kambing, usia 70 tahun dan pengalaman waktu muda dia memainkan drum itu punya prestasi, punya sejarah, punya reputasi tentunya, dan punya punya portofolio sebagai musisi, sebagai pemain drum yang bisa jadi panutan anak-anak muda. Mungkin anak-anak sekarang, anak-anak XYZ generasi ini tidak mengalami secara live nonton Iya. Bang Jelly, kecuali umur-umuran saya mungkin, atau di bawah saya umur 30 tahun masih nonton lah. Dan juga iklim musik dulu kan nggak kayak sekarang. Berbeda, ya. Zaman dulu musik kampus di mana-mana Iya, kita bener. manggung, ya nggak, tiap Sabtu Betul. Minggu nggak kosong tuh kampus tuh. Gitu ada musik-musik di mana-mana. Nah, sekarang kan agak jarang nih. Sangat. Sehingga untuk bisa mengetahui Jelly Tobing siapa yang sebenarnya bagaimana nonton di Bang Miing channel. Jangan lupa itu. Nah, Bang Jelly Tobing ini dia juga kalau boleh mungkin tidak perlu dibilang atlet, tapi juga dia senang sport, olahragawan, Iya. dan dia harga mati dan sebagai die hardnya Persija. Betul. Sampai Zamannya- ngebentuk fans clubnya juga kan, Ya, Persija. zaman. Itu gimana itu? Aku justru tahun zamannya Bang Todung. Todung almarhum. Todung. Ya, aku keurus di situ. Waktu itu Persija juara juga sih waktu itu. Zamannya Aditya Darmadi, ya kan. Waktu itu tahun berapa ya? 9, lupa lagi. Makanya bikinnya di Stadion Persija yang 10 jam itu kan. Buat aku, hidup aku tuh adanya di bola sama musik. Kenapa pilih bola? Mungkin dari turunan kali ya. Ada ayahku dulu pemain bola, dan memang ya bola tuh sekarang kan menjadi magnet. Dulu pernah ikut klub gak sih? Secara khusus sepak bola, bukan cuma iseng gitu kan, kamu sama artis-artis juga main kan, Jelly Tobing dulu. Aku pendirinya Selebritis. Selebritis football itu ya, FC ya. Aku masih ingat kok waktu itu yang ikut di Selebritis itu adalah Gusti Randa. ente punya temen, Siapa? hah? Cahyono, Oh iya betul, Basuki. Iya, Sama Gusti Randa juga kan, Gusti Ya, Randa. Gusti Randa itu kan bikin. Sampai sekarang kan Selebritis sama Iqmal kan, Nah. sama Yudika segala. Oh, lanjut ya. Lanjut. Nah, waktu bikin fans club Persija? Musik Persija itu waktu itu ya itu jadi keundang lah teman-teman ya, kita kenal banyak. Wow, artis-artis top pokoknya Cinta Miatma Negara waktu itu, Elvis Sukaisi, wah banyak kita undang semua penyanyi di situ di VIP tuh. Dengan sepak bola itu ada korelasinya ya dengan fisik untuk Oh main drum? sangat. Nanti Iqmal contoh deh, anakku Iqmal itu. Dia anak sepeda ya? Dia sepeda, main bola, Main drumnya enak? drumnya main Lebih ringan. Ente lah yang ngomong gimana nanti Iya ya. betul. Dia striker, diandelin juga, larinya kenceng banget. Orang mau berpantat kalau dia udah. Kenapa? Karena dia olahraga, jadi di pedalnya kuat. Bang Jelly, ngomong-ngomong gini, saya potong nih. Kan dulu pemain band, apalagi musik-musik rock dan sebagainya itu kan cenderung akrab dengan Konotasinya. konotasi dengan narkoba Iya. dan sebagainya. Ngalamin nggak sih? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Gua sampai sekarang tuh nggak tahu yang namanya ekstasi, dan gua nggak pernah pakai. Tangan gue bersih. Narkoba dan sebagainya. Oh, amit-amit. Karena pemain drum kan nggak mungkin kalau fisiknya nggak bagus ya. Mungkin gua sedikit dari orang Batak yang nggak apa minum. Gitu ya. Wah, Tapi kalau vitamin C ya. Nah, vitamin C sih. Kalau yang satu itu memang lu juga bukan. Kalau itu istilahnya gini. Kalau itu guys, kalau itu emang risiko jangan ganteng. Aduh. Jelly Tobing sih nggak tinggi-tinggi amat, cuma kencang larinya. Jadi ini pesan biasa di luar negeri. Jadi buat pesan buat anak-anak muda sebetulnya bahwa
musik terutama drum ini dia membutuhkan stamina fisik yang bagus, energi yang sehat gitu, yang apa namanya, yang betul-betul harus sehat. Betul. Dia harus apa namanya, rutin lari pagi, treadmill supaya pernapasan. Itu kan yang lain kan mungkin cuma deng-deng di tangan doang gini. Ini kan seluruh badan kan kalau drum itu. Makanya justru karena itu menyambung dari pembicaraan dengan Bang Min tadi, pelan-pelan ya, saya sedikit tinggalin drum. Jadi mulai saya nyanyi. Alhamdulillah saya bisa dikurniai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, saya bisa nyanyi, bisa menyanyi. Tapi jangan kalau orang ada Iqbal. Bukan, tapi tetap jadi main drum tetap diharapkan. Oh, jangan ya. Kayak tadi masih keren banget. Semua orang ngomong gitu deh. Betul semuanya. Oh, orang menangis loh. Jadi Tobing ninggalin gitar, yang drum gitu. Nangis orang. Ya minimal ngedrum untuk keroncong kan pelan-pelan, kalau keroncong kan bisa berbatu. Ini rock ya. Ini ngerok ya. Ini ngerok, ini kan gila. Sampai banyak orang yang marah loh. Jangan. Nah, gua nggak tahu. Oke lah. Jelly Tobing main gitar bagus, main bass bagus, main keyboard juga bisa. Tapi orang tetap Jelly Tobing is a drummer. Itu sudah branding yang susah. Dan sampai saat ini belum diikuti oleh drummer junior di level kedua ketiganya Bang Jelly. Belum. Kan banyak juga di Indonesia, tapi kan dalam pengertian tadi mencoba menginspirasi orang dengan main solo drum 8 jam, itu kan sebuah keberanian. Bukan, mungkin sponsor sih banyak-banyak aja, tapi orangnya berani enggak? Bayangkan 200 lebih lagu harus dihafal dengan pukulan-pukulan drum yang tidak boleh salah. Beda genre. Iya, beda genre kan. Dari keroncong dangdut ada, dangdut, jazz, keroncong. Rock sih udah pastilah. Iya, udah banyak. Itu. Sampai Tagading Batak gue masuk. Oke. Di usia segini kan, setahu saya Bang Jelly ini kan pergaulannya juga luas. Kemana saja kita ketemu, teman kita pasti ada Jelly Tobing di situ. Entah itu dengan para jenderal, bahkan teman sekolahnya juga banyak yang jadi jenderal. Musisi jangan diceritakan, artis juga dengan lintas profesi, baik itu film, mau penyanyi, mau pelawak, Jelly Tobing dikenal dekat. Dan gue belum pernah loh lihat Jelly Tobing tuh bergaul dari tahun berapa gitu, dari zaman musik kampus. Lihat dia marah gitu, gara-gara kabelnya bunyi apa, belum pernah. Kan ada pemain band yang suka maki-maki, ngomel, dia tuh nggak pernah. Nah, gitu. Bah, Bang Jelly, saya mau tanya. Kan teman-teman banyak yang terjun ke politik di hari-hari tua, ingin mengabdikan dalam sisi lain. Betul. Ada pandangan nggak? Ada pikiran ke sana nggak? Kayak ente gitu. Ya. Gue nanya dia nembaknya nggak enak. Iya dong, kan gue mesti balik ke sini dong. Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Gimana? Kan pasti banyak teman-teman ketua partai yang banyak banget temennya. Maksudnya kenapa nggak berpolitik? Gitu, nggak berpartai, nggak politik partai misalnya. Saya kenal banyak orang-orang partai, banyak saya kenal. Baik yang pro maupun kontra lah, gitu. Dulu saya pernah mencoba, itu juga karena kebetulan wali kotanya sahabat saya, tapi nggak ada di niat di sini tuh mau jadi politik. Tetap seniman. Lebih nikmat, lebih merdeka. Ya, itu vitamin C tadi. Lebih bisa diterima oleh semua. Gitu. Ya, itulah Jelly Tobing dengan jujur, dia bukan tidak suka pada politik, tapi mungkin tidak berniat untuk aku kenal dengan semua orang yang berpolitik, termasuk Anda yang ex berpolitik. Tapi itu pilihan. Ya, pilihan itu sebuah pencapaian yang harus dilalui. Nggak ada yang buruk masuk ke politik. Ya, asal selama kita bisa menjaga bagaimana politik itu fungsinya, bagaimana mensejahterakan rakyat yang miskin dan mencerdaskan orang yang bodoh. Dengan kekuasaan itulah dia lewat politik itu. Itu ada berpolitik. Ngomong-ngomong 70 tahun ini, jaga stamina-nya gimana sih? Masih tetap seger banget gitu kayaknya. Gini. Kayaknya nggak ada matinya gitu. Alhamdulillah semua orang ngomong gitu. Alhamdulillah gua sih, termasuk Bang Miing. Hidup itu yang pertama kita harus bersyukur. Bersyukur yang pertama. Ya kan, bersyukur. Dan kedua, nikmatilah apa yang ada di dunia ini sesuai dengan yang apa yang diberikan sama Allah. Itu ayat satu. Kedua, yang banyak pikiran, semua sumbernya dari sini. Kita melangkah ke dari rumah itu, Bismillah kita melangkah, berbuatlah, berusaha untuk berbuat baik dan jujur kepada orang-orang. Oke, bukan main. Dan ada pepatah, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Nggak mungkin pohon durian di kebun tiba-tiba langsung jatuhnya ke Keramat Jati gitu. Iya.
Kita kenal namanya anak muda, anak milenial, bukan milenial bahkan generasi Y, Z ya, Iqmal Tobing. Itu yang mau dipersiapkan untuk jadi drummer atau memang dipilihkan mendingan kamu jadi kayak ayah aja gitu? Enggak. Cuman ya itu doa dari ibunya, Uce. Ya kan waktu aku 8 jam itu kan. 8 jam kata Uce lagi hamilnya. Lagi hamil, di sebelahnya ada Mas Jody. Mas Jody kan sponsornya. Sebelahnya ada Bang Akbar Tanjung. Ya, selama gitu dia justru gini. Nah, waktu lagi cek sound, mudah-mudahan kau jadi seperti ayahnya. Bapak dengar mau Allah. Iya. Dan Iqmal Tobing memainkan drumnya di setiap panggung tidak mengecewakan. Artinya, masa sih anak Jelly Tobing mainnya kayak gitu? Enggak. Gitu ya? Pantes. Bapaknya Jelly Tobing tuh. Saya pertama kali nonton Iqmal dulu di Hilton atau di mana gitu dengan perempuan Mulan atau siapa gitu, band perempuan itu. Ini siapa? Nah, begitu tanya, itu anak muda siapa? Oh, itu anak Jelly. Oh, pantes. Alhamdulillah ya, ada garis gitu, ya, ada garis. Betul. Jelly Tobing dengan anaknya ya kayak seperti itulah. Ya. Terus mau tanya nih, paling berjasa bagi Bang Jelly dalam perjalanan karir hampir 50 tahun ini siapa? Di luar ayah ibu tentu. Kalau ayah di luar saudara ya. Di luar saudara ya. Kalau ayah ibu kan ya, tentu pasti. udah pastilah itu sih. Terutama dalam karir misalnya. Dalam karir. Apakah guru drum atau siapa? Mungkin bisa saya sebutkan nggak sampai 5 lah, 5 orang. Tapi perlu saya sebut karena orang ini banyak yang dikenal sampai sekarang. Satu mungkin ini mungkin selain ayah orang tua ya. Satu adalah orang yang namanya orang ini udah meninggal dan mungkin nggak ada yang kenal lah, bukan yang kenal. Itu Pak Hasim Tamim. Hasim Tamim karena beliau adalah yang bikin saya jadi main ngeband. Itu udah nggak ada. Musisi juga Pak Hasim? No. Itu aku masih ingat tahun 65 tuh aku dia yang beliin aku gitar gini-gini gitu. Kedua saya ingat jasa itu adalah dari tahun 70 itu mungkin itu 60-an ya, tahun 70 saya juga, tapi saya sebutkan aja lah orang-orangnya ya. Hasim Tamim tadi sebenarnya ada mungkin saya lupa, tapi yang jelas begitu masuk tahun 80 yang berjasa ya Mas Yapto. Saya nggak lupa. Mas Yapto. Karena waktu saya umroh juga saya telepon, Mas, aku ada di sini. Karena aku ingat jasa beliau kan yang bisa kita bikin Beatle di Barata di Taman Ismail Marzuki, Mas Yapto. Itu aku juga masih ingat. Terus Mas Jody. Setiawan Jody. Nah, ya, halo Mas Jody, mudah-mudahan sehat selalu. Mas Jody. Itu udah 3 tuh. Ada lagi Bapak Agung Gumelar. Pak Agung Gumelar. Nanti kita akan ngobrol sama Pak Agung juga. Terus terakhir mungkin Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono, 5 orang. Semuanya tokoh. Dan itu adalah diantara di luar keluarga ayah ibu yang juga menjembatani Bang Jelly. Karena masing-masing orang itu kan ada sejarahnya, bukan hanya sekedar gue kenal, enggak, ada sejarah. Ada sejarahnya dan ada bidangnya masing-masing. Tapi paling tidak memberikan kontribusi terhadap kemajuan sampai hari ini Jelly Tobing dikenal oleh masyarakat Indonesia as a drummer. Di saat mungkin waktu itu, maaf gue potong, di saat waktu itu musik rock pernah nyungsep tahun ini, nyungsep tahun 8 itu ada yang bisa bantu finance gue gitu, kayak sekarang COVID lah gitu. Nah, itu adalah di antara orang yang disebut itu. Ya, artinya paling tidak orang memberikan kontribusi terhadap perjalanan karirnya Jelly Tobing. Terlepas itu bentuknya apa, tentunya semuanya pasti memberikan kontribusi. Nah, Bang Jelly, di ujung-ujung ngobrolan kita sekarang kira-kira kalau sama Iqmal kan pasti setiap hari juga ada di rumah masih nasihat ya. Bagi anak-anak muda terutama yang mau masuk ke dalam dunia musik, ya mau drama mau apapun gitu, kira-kira pesan yang paling perlu dipegang kalau lu mau kayak gue misalnya gitu. Nah, gue tuh begini perjalanannya. Misal yang paling tidak orang tahu, oh Om Jelly itu clean ya, nggak ada narkoba dari awal sampai sekarang. Kan pada zamannya kan teman-teman kita kan lagi kenceng-kencengnya makanya gitu. Iya. Tapi yang jelas kalau mau tahu itu adalah mesti nonton Bang Bing Channel dulu. Gitu. Harus nonton dulu. Dia doa ya, oke.
Lu tadi ngomong apa sih? Lu buat anak-anak muda pesannya apa? Gua ingetnya vitamin C melulu. Jadi, Sobat Bang Miing, boleh hebat ngebuk drumnya, coba pakai tangan, pakai kaki. Tapi begitu harus menyimpan memori, dia tang. Gigabyte-nya turun. Pesan buat anak-anak muda deh. Ya, terutama juga anak muda juga sama orang tuanya. Betul. Iya. Jadi kalau untuk orang tuanya dengan anak muda yang sekarang, please, kalau anak mereka punya bakat sebagai musik, sebagai musisi nanti, didorong, jangan disuruh jadi insinyur, jadi dokter, jadi apa. Kalau dia bakatnya udah. Ngapain lo ngeband, mau makan apa? Sangka dulu, itu dulu tuh. Sekarang ngapain ngelawak, mau makan apa? Sekarang kan musisinya lihat kaya semua kan. Emang berasa emang kita jadi pelawak, makan apa sekarang susah. Benar. Sekarang kita sebagai musisi itu duitnya banyak loh, jangan main-main ya. Jadi untuk pada orang-orang tua mau neje nyuwun sewu. Kalau anak yang berbakat dukung di bidang musik ya. Buat anak mudanya sendiri, pesannya tadi minimal tidak narkoba. Otomatis. Jauhi narkoba. Lu narkoba, musik gagal. Ya, gitu. Betul. Narkoba, no musik. No musik. Musik, no narkoba. Baru jalan sukses. Mas, itu vitamin C. Ya, oke. Berarti otomatis ya. Nggak usah diundang. Dan selalu ingat, berkaryalah selalu untuk Indonesia. Oh, bukan main. Itu pesan orang tua tadi. Musik, no narkoba. Bukan musik pun, no narkoba. Iya, kalau masa depan kita mau diraih. Betul. Bang Jali, apa yang belum dicapai, mau diraih? Apalagi ya cita-cita di usia 70 ini? Kayaknya apalah ya. Nah, mungkin sama aja sama Anda kan. Nikmatin aja. Nikmatilah hidup ini kan ada lagunya. Betul, nikmatilah hidup ini. Syukuri ketika dikasih anugerah dan sabarlah ketika mendapatkan. Dan kedua, coba lebih mendekatkan diri kepada Allah. Amin, ya Allah, amin. Bukan main dasar. Nggak berasa kita hampir 1 jam kita ngobrol sama Jelly Tobing, the drummer legendaris Indonesia yang saya kira reputasinya, portofolionya ataupun apa namanya tuh prestasinya yang belum diikuti oleh yang lain-lainnya. Kita mudah-mudahan nunggu Ikmal berikutnya muncul menjadi drummer Indonesia. Amin. Yang membangun dinamika dan hasanah musik Indonesia. Terima kasih Bang Jali. Matur suwun. Terima kasih Bang Miing. Bang Miing. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.